Cerita anak Pak D. Gamal berdasarkan ide cerita dasar dari kakak Fatih atau nama lengkapnya Kaisar Izzauddin Al-Fatih dalam kisah Asal Mula Burung Pemakan Bangkai. Siang hari di dalam hutan, singa nampak gagah berdiri di atas potongan batang pohon besar. Raja hutan itu tersenyum melihat burung-burung saling ramai berkicau bersautan di dalam hutan yang menjadi wilayah kekuasaannya. Dari atas, mendadak menukik turun seekor burung nasar. Ia langsung mendarat di depan singa. Burung nasar sedikit membungkuk lalu berkata, "Selamat siang, Tuanku Raja Hutan. Aku datang membawa kabar rahasia." Singa agak terkejut, kemudian bertanya, "Berita rahasia apa, hei burung nasar?" Burung nasar menjelaskan, ia baru saja mendengar kabar kalau Badak, Raja Padang Rumput, akan mengeluarkan peraturan. Singa beserta semua hewan hutan tidak boleh lagi minum mata air yang berada di batas hutan dan padang rumput. Itu dilakukan Badak karena hewan-hewan warga padang rumput semakin banyak jumlahnya yang tentu saja membutuhkan banyak air. Singa sangat terkejut. Ia terlihat marah. Ia akan segera menemui dan memberi peringatan keras kepada Badak yang dinilainya telah bertindak sewenang-wenang. Burung nasar lalu kembali setelah memberikan laporan rahasia itu. Ia bergegas terbang meninggalkan singa. Namun, tanpa diketahui burung nasar dan singa, gajah mendengar laporan burung nasar itu dari balik batang pohon besar. Di pinggir mata air terlihat Badak yang sedang mengamati mata air. Tiba-tiba burung nasar menukik turun dari atas dan langsung mendarat di depan Badak. Wajah burung nasar terlihat tegang dan cemas. Katanya kepada Badak, "Celaka, celaka Tuanku Raja Padang Rumput, celaka." Badak kaget mendengar ucapan burung nasar. Tanyanya kemudian, "Burung nasar, apa yang celaka?" "Tuanku Raja Padang Rumput, sebentar lagi singa akan datang menyerang untuk merebut dan menguasai mata air ini," jawab burung nasar. Badak sangat marah mendengar laporan palsu burung nasar. Ia pun bergegas menuju tempat terbuka yang menjadi batas wilayah padang rumput dan hutan untuk menghadang kedatangan singa. Sementara burung nasar diam-diam meninggalkan tempat itu. Ia terbang, kemudian hinggap di dahan pohon tidak jauh dari tempat Badak menunggu singa. Tidak berapa lama kemudian, singa datang dan langsung berhadapan dengan Badak. Singa menuduh Badak telah berlaku sewenang-wenang karena tidak membolehkan warga hutan untuk minum di mata air. Badak menyangkal tuduhan itu. Ia bahkan telah menggagas rencana untuk mengalirkan air dari mata air menuju tengah hutan agar warga hutan tidak perlu berjalan jauh untuk mengambil air. Badak balas menuduh singa adalah hewan yang sangat rakus yang ingin menguasai mata air untuk kepentingannya sendiri. Pertengkaran dua pemimpin hewan itu memuncak. Keduanya malah siap bertarung. Mendadak terdengar teriakan dari kejauhan, "Tunggu! Tunggu!" Singa dan Badak menoleh ke arah sumber suara.
mereka melihat gajah berlari ke arah mereka. Gajah lalu berdiri di tengah-tengah antara singa dan badak. Katanya, "Hentikan permusuhan kalian itu. Kalian itu hanya menjadi korban hasutan dan fitnah dari burung nasar." Gajah lalu menjelaskan, ia tadi telah ke tempat singa karena diutus badak. Tapi singa terlanjur pergi setelah mendengar laporan palsu dari burung nasar. Padahal maksud kedatangan gajah adalah untuk memberitahu singa jika mereka akan melakukan kerja bakti bersama untuk membuat aliran air dari mata air ke tengah hutan. Singa akhirnya sadar. Ia telah menjadi korban fitnah dan hasutan burung nasar. Begitu pula dengan badak. Keduanya lalu bermaaf-maafan, berdamai, kemudian menoleh ke arah dahan pohon di mana burung nasar tadi diam menunggu. Tapi kemana burung nasar? Burung nasar ternyata diam-diam telah meninggalkan dahan pohon yang dihinggapinya. Gagal rencananya untuk mengadu domba antara singa dan badak. Ia terpaksa harus menyingkir jauh-jauh dan bersembunyi karena ia yakin singa dan badak yang sangat marah padanya itu pasti akan mencarinya. Burung nasar memilih tinggal di dalam lubang-lubang di dinding bukit atau gunung. Ia hanya keluar gua jika mencari makanan. Ia tidak berani jauh-jauh mencari karena takut dengan singa, badak, dan hewan-hewan lainnya yang benci dengan tindakan buruknya. Ia akhirnya hanya memakan daging dari hewan yang telah mati. Para hewan pun akhirnya menyebutnya burung pemakan bangkai. Pesan Pak D. Gamal: memfitnah dan menghasut adalah perbuatan yang sangat buruk. Jangan pernah sekali-kali kita melakukannya karena itu adalah larangan Tuhan.